kecerdasan ini membuat anak memiliki ketertarikan dan keingintahuan yang kuat terhadap alam semesta dan makhluk hidup di dalamnya. Hai, selamat datang di channel Miss Trisa. Pada tayangan kali ini, Miss Trisa akan membahas mengenai kecerdasan naturalis pada anak usia dini. Kecerdasan naturalis merupakan salah satu dari banyak jenis kecerdasan yang diidentifikasikan oleh Howard Gardner dalam teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelompokkan, dan menggunakan pengetahuan tentang alam, termasuk tumbuhan, hewan, dan fenomena alam lainnya. Jenis kecerdasan ini membuat anak memiliki ketertarikan dan keingintahuan yang kuat terhadap alam semesta dan makhluk hidup di dalamnya, seperti asal-usul binatang, pertumbuhan tanaman, awal terjadinya tata surya dan berbagai galaksi, hingga fenomena serta unsur-unsur alam lainnya, seperti tanah, hutan, gunung, bebatuan, sampai pola perubahan cuaca. Ketertarikan ini seringkali dimunculkan sejak usia dini. Memiliki kecerdasan naturalis memungkinkan anak belajar berinteraksi dan berempati dengan lingkungan sekitarnya. Kecerdasan ini membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian anak untuk menyayangi, merawat, dan melestarikan tumbuhan dan hewan. Pada anak usia dini, kecerdasan naturalis bisa tampak dalam berbagai ciri-ciri. Yang pertama, keterlibatan dalam aktivitas alam. Anak-anak dengan kecerdasan naturalis cenderung tertarik pada aktivitas di alam terbuka, seperti bermain di taman, menanam tanaman, atau mengamati hewan. 2. Ketertarikan pada tumbuhan dan hewan. Mereka sering menunjukkan minat yang kuat pada tumbuhan dan hewan, seperti mengamati dan mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan atau hewan yang mereka temui. Yang ketiga, kemampuan mengamati dengan detail. Anak-anak dengan kecerdasan naturalis cenderung memiliki kemampuan untuk mengamati dengan detail pada bentuk, warna, atau perilaku makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. 4. Kemampuan mengelompokkan dan mengklasifikasikan. Kecerdasan ini memungkinkan anak memiliki kemampuan alami untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan berbagai jenis tumbuhan, hewan, atau benda-benda alam lainnya berdasarkan karakteristik tertentu. 5. Empati terhadap alam. Mereka bisa menunjukkan empati dan perhatian terhadap makhluk hidup di sekitar mereka, seperti merasa sedih ketika melihat tumbuhan layu atau hewan yang terluka. Anak cenderung lebih sensitif terhadap tanda-tanda alam, seperti bisa merasakan saat binatang peliharaannya membutuhkan perhatian atau perawatan khusus. 6. Peduli terhadap lingkungan. Anak tidak senang melakukan atau menyaksikan tindakan yang dapat merusak alam, seperti menebang pohon tanpa alasan yang jelas, memetik bunga sembarangan, atau membuang sampah tidak pada tempatnya. 7. Keterampilan dalam memecahkan masalah alam. Anak-anak memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan alam. Misalnya cara merawat tanaman atau bagaimana membangun tempat tinggal untuk hewan liar. 8.
Kreativitas dalam mengeksplorasi alam. Mereka bisa menunjukkan kreativitas dalam mengeksplorasi alam. Misalnya dengan membuat benda seni, menggunakan bahan-bahan alami, atau menciptakan cerita tentang kehidupan di alam liar. Memahami kecerdasan naturalis pada anak usia dini memungkinkan para pendidik dan para orang tua untuk memberikan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan mereka. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan alam dan mengembangkan minat mereka dalam hal tersebut dapat membantu mereka mengasah kecerdasan naturalis mereka secara optimal. Nah parents, tunggu apa lagi? Support terus yuk anak-anak usia dini dalam memaksimalkan kecerdasannya. Dan jangan lupa untuk bantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi dalam menyajikan informasi yang bermanfaat seputar perkembangan anak usia dini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar semakin banyak lagi yang bisa berkembang dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada tayangan selanjutnya.